Saya di sini Jay, karena ini. Ada backgroundnya. Duduk. Coba duduk. Untuk foto dulu Kiai. Ya duduk aja. Fotonya duduk Mas. Baca dulu. Ya, yang penting endorsement-nya ada. Sini Mas Odi, ini Mas Odi. Ada yang masih belum naik tadi kelihatannya. Ntar dulu. Yang tadi. Udah naik semua belum? Wartawan. Kiai. Ya tadi dulu Jay. Endorsement itu wartawan yang wartawan Pancasila. Ayo. Sini ya. Wah, Pak Mas Duki ora wani iki jenenge. Itu kene. Pani. Sebetulnya. Ora wani. Pani Pak Dulur kawan dah. Sini dulu. Pani mana? Wes kape wes. Belum. Ya wes. Wes? Belum. Ampun. Dan setelah ini berdiri, setelah baca untuk ngambil itunya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata yaumina hadza ila yaumin nahar. Sahabat-sahabat dari Penjamasa, baik teman-teman maupun besar, saya didampingi oleh seluruh pengurus PBNU yang ada. Berapa ini? Dan yang paling dekat ini Ketua Lembaga Ma'arif Haji Junaidi dan Ketua Rabithah Ma'ahidiyah Islamiyah atau Ketua Asosiasi Pesantren Gus Rozin. Ada yang penting kita sampaikan dan ini menyangkut kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Siaran pers PBNU menolak keras full day school. Mencermati kebijakan tentang hari sekolah yang di dalamnya menetapkan 5 hari sekolah 8 jam sehari atau full day school, pengurus Besar Ulama menegaskan: 1. Mendukung sepenuhnya pentingnya pendidikan karakter sebagaimana termaktub dalam nawacita untuk dilaksanakan dalam bentuk kebijakan kreatif yang selaras dengan wisdom lokal yang tumbuh sesuai dengan kultur di masyarakat sehingga tidak menimbulkan gejolak. Dalam hal ini negara perlu mengafirmasi usaha-usaha pembentukan karakter masyarakat tersebut. Pembentukan karakter dengan penambahan waktu atau jam sekolah merupakan 2 hal yang berbeda. Pembentukan karakter dengan penambahan jam sekolah belum tentu matching itu, maknanya bisa beda itu. Pembentukan karakter tidak secara otomatis bisa dicapai dengan cara menambahkan jam sekolah. 2. Dilihat dari perspektif regulasi, kebijakan baru 5 hari sekolah, kebijakan baru 5 hari sekolah, 8 jam belajar full day school di sekolah bertentangan dengan undang-undang. Bertentangan dengan undang-undang. A. Pasal 51 Undang-Undang Sisdiknas tentang pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak senapas dengan sistem pendidikan nasional yang selama ini cukup demokratis dan memandirikan satuan-satuan pendidikan untuk mengembangkan model pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesiapan sekolah atau madrasah masing-masing. B. Jika berkaca terhadap atau bercermin, jika berkaca terhadap ketentuan waktu kerja guru sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. 1. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melihat hasil pembelajaran,
membimbing dan melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan. 2. Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Maka kebijakan 5 hari sekolah, 8 jam dari sekolah berpotensi besar kepada jumlah jam mengajar guru di sekolah melampaui batasan yang telah diatur dalam undang-undang yang dimaksud. 3. Lewat kajian mendalam dan pemantauan intensif yang kami lakukan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas sekolah belum siap dalam rangka menerima kebijakan 5 hari sekolah atau 8 jam pelajaran ini. Kesiapan itu menyangkut banyak hal, antara lain terkait fasilitas yang menunjang kebijakan 5 hari sekolah dan 8 jam pelajaran full day school. 4. Alasan penerapan 5 hari sekolah, 8 jam belajar yang didasarkan pada asumsi bahwa anak-anak kota seharian pun ditinggalkan oleh orang tuanya sehingga dikhawatirkan terjerumus dalam pergaulan bebas tidak sepenuhnya benar. Sebab pada kenyataannya kota-kota besar di Indonesia tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi, nilai-nilai dan pendidikan agama yang sudah berlangsung selama ini. 5. Tidak semua orang tua peserta didik bekerja sehari penuh, utamanya mereka yang di pelosok bekerja sebagai petani dan nelayan yang separuh waktunya dalam sehari tetap bisa dipakai bersama-sama dengan putra-putri mereka. Belajar tidak selalu identik dengan sekolah. Interaksi sosial peserta didik dengan lingkungan tempat tinggalnya juga bagian dari proses pendidikan karakter, sehingga mereka tidak terjerabut dari nilai-nilai, adat, tradisi, dan kebiasaan yang sudah berkembang selama ini. 6. Tindakan mengeneralisir bahwa seluruh siswa mengalami masa-masa sendirian di tengah penantian terhadap orang tua mereka yang sedang bekerja adalah keliru. Jawaban ini beranjak dari realitas masyarakat urban dan perkotaan. Asumsi ini berasal dari pemahaman yang keliru bahwa seluruh orang tua siswa ada pekerja kantoran, padahal jumlah masyarakat perkotaan hanyalah sejumput saja. Sisanya adalah mereka yang bekerja di sektor informal seperti petani, pedagang, nelayan, dan lain sebagainya. 7. Mengingat tingginya gejolak serta keresahan terjadi masyarakat di atas, maka dengan ini PBNU meminta kepada Presiden untuk mencabut, membatalkan kebijakan 5 hari sekolah atau full day school. Jakarta 12.2017. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Jenderal Dr. Insinyur Haji Ahmad Khalifah Zaini Hasan. Saya tadi selaku Ketua Umum. Sekian. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman wartawan, tadi rilis resmi sudah disampaikan oleh Ketua PBNU Bapak Profesor Dr. Insinyur, dan kami juga secara resmi akan mengirimkan surat kepada Presiden. Jadi ini adalah rilis kita yang sampaikan ke media, tetapi kami juga menyampaikan surat yang ditangani resmi oleh 4 tanda tangan, Kodisam, Katipam, Ketua Umum, dan Sekjen. Demikian. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nanti di sini juga ada Pak Arifin Junaidi, Ketua RW Ma'arif yang akan memberikan tambahan. Silakan. Atau Gus Rosin ini Ketua RMI. Silakan Gus, barangkali. Nambahin, Gus. Menguatkan Gus. Atau lebih keras lagi Gus. Saya kira banyak sekali sekolah-sekolah madrasah diniyah baik yang di bawah pesantren maupun yang di luar pesantren yang melayani masyarakat di waktu sore, dan itu kemudian tidak bisa digabungkan begitu saja dengan sekolah yang ada. Ini sebuah permasalahan serius dan harus ada banyak sekali aspek yang diperhitungkan ketika mengimplementasikan mengimplementasikan peraturan Mendikbud ini. Dari pesantren sendiri, pesantren itu memiliki banyak sekali juga TPQ, mempunyai banyak sekali madrasah diniyah yang berada di luar pesantren. Saya kira kebijakan ini sungguh tidak bijaksana kalau kemudian dipaksakan begitu saja, walaupun memakai bahasa misalnya bertahap begitu, karena pentahapan itu juga sampai sekarang tidak jelas bagaimana
teknisnya. Kami juga menggarisbawahi Bapak Ketua Umum, kita ingin bahwa Presiden meminta untuk membatalkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Ma'arif. Ma'arif ini mempunyai sekolah dan madrasah sekitar 48.000. Jadi kalau ini dipaksakan, barangkali saja nanti murid dan guru Ma'arif dari seluruh Indonesia akan datang ke Jakarta. Saya baru pulang dari Makassar kemarin dan dari Banjarmasin. Mereka terjadi keresahan yang luar biasa dengan lontaran dari Kemendikbud soal penerapan kebijakan FDS. Sejak tahun yang lalu, Agustus 2016, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU sudah menyatakan sikap menolak wacana full day school yang disampaikan oleh Mendikbud. Saat itu memang disebut FDS. Kemudian ketika ada penolakan, kemudian dirubah namanya menjadi sekolah 5 hari, 8 jam 1 harinya. Tapi ini sama saja. Nah, kami sudah ngecek juga kemarin di Makassar sama Banjarmasin, bahkan guru-guru pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah itu pun resah dengan kebijakan ini. Jadi kalau kemudian dikatakan nanti akan dilainkan dengan madrasah diniyah, nah ini yang menurut guru-guru pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah kami, ini hal yang saya kira jauh panggang dari api. Beberapa wilayah sudah kirim surat pada kami, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Lampung, kemudian Bengkulu, Maluku Utara, minta supaya kita ini mengirimkan surat kepada Presiden karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini bikin gaduh, minta kepada Presiden untuk mengganti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Mohon diulang, Kiai, mohon diulang berapa jumlah pesantren, jumlah madrasah yang dirugikan. Berapa? Mohon diulang jumlah madrasah yang kemungkinan dirugikan oleh kebijakan ini jika diberlakukan. 70.000 madrasah diniyah. Silakan, Pak. Siswanya 7 juta. Madrasah yang di bawah Ma'arif itu madrasah formal. Jadi dari 48.000 sekolah dan madrasah, itu yang madrasahnya 30.000 itu madrasah dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Sedangkan madrasah diniyah takwiliyah itu ada di RMI ada 70.000 madrasah diniyah takwiliyah yang oleh 7 juta oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan disebut sebagai nanti mengisi waktu itu bekerja sama dengan madrasah diniyah takwiliyah ini. Ini tidak mungkin dilakukan. Korbannya 7 juta. Murid dari madrasah diniyah takwiliyah ini sekitar 7 juta. Jadi ini bukan gurunya ada berapa? Kalau guru Ma'arif ada 700.000 guru di sekolah dan madrasah Ma'arif. Kalau di madrasah diniyah takwiliyah, saya kira setiap madrasah paling tidak ada 5 gurunya, kali 70.000 itu juga 350.000 guru madrasah diniyah takwiliyah. Jadi gurunya ada sekitar 1 juta lebih guru-guru madrasah di lingkungan itu. Ya, dan sebetulnya kalau kita membaca data dari Pew Research Center, ya, radikalisme itu justru menjamur di urban perkotaan, bukan di pedesaan. Artinya apa? Artinya model pengajaran madrasah diniyah yang dikembangkan pesantren itu berhasil membangun karakter mental yang mengembangkan apa yang disebut sebagai ukhuwah persaudaraan. Jadi untuk itu saya khawatir ini kalau pemerintah memaksakan full day school, saya kira akan membuat semakin gaduh suasana. Dan kami karena ini bulan puasa sudah menghelak sedemikian rupa ya, pesantren-pesantren yang mau ke Jakarta ya. Ke Jakartanya mau silaturahmi, yang kedua mau demo juga.
Jadi untuk itu Dari guru dan murid Ma'arif siap ke Jakarta. ya, jadi ini di bawah sudah panas sekali. Pak Muhajir tengah-tengah Ramadan ini bikin suasana gaduh. Ini yang kita protes. Ya, demikian saya kira. Ya, berdiri biar fotonya bagus. Baik, terima kasih atas teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk foto. Ya, oke. Nanti dibagi kopinya. Ya biar lebih afdol. Ya, Halo.